ada beberapa hal. Di pengaduan ini sama dengan apa ya? Eh, Tempat orang front curhat office gitu. ya, Gitu. resepsionis kalau di hotel Oh, namanya. resepsionis. Jadi kita situ menerima pengaduan, kemudian kita mencatat semua pengaduan-pengaduan. Kemudian kita di pengaduan itu kita identifikasi. Santai nih ya seputar tentang pelayanan di UPTD PPA. Selama ini kan yang kita tahu UPTD PPA itu kan hanya pusat pelayanan pengaduan ya Kak ya. Nah, jadi di sini Sobat DP3 AP2 ingin tahu nih, di sini kan sudah ada kasih pengaduan, ada kasih tidak lanjut. Kita cerita-cerita sedikit, sharing sedikit kepada Sobat DP3 AP2 apa saja nih tupoksi yang ada di pelayanan UPTD PPA. Jalan-jalan ke kota Jambi, singgah sebentar ke Masjid Raya. Jumpa lagi dalam acara podcast DP3 AP2 kali ini bersama saya Reski Darosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat DP3 AP2, pagi ini kita sudah kedatangan narasumber dari UPTD PPA Provinsi Jambi. Di sini ada Ibu Asinoprini. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Reski. Dan ada kasih tindak lanjut Ibu Nur Hidayati. Maaf Ibu, Nur Hidayati. Dan ada juga Kasubag TU, Kakak yang mungil dan imut-imut, Kak Ana. Ya. Dan yang terakhir, Abang yang paling gagah sendiri, kasih pengaduan. Jadi buat masyarakat yang ingin ngadu-ngadu bisa ke Bang Suhendri. Selamat pagi Bang Hendri. Pagi. Alhamdulillah pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih ya seputar tentang pelayanan di UPTD PPA. Selama ini kan yang kita tahu UPTD PPA itu kan hanya pusat pelayanan pengaduan ya Kak ya. Nah, jadi di sini Sobat DP3 AP2 ingin tahu nih, di sini kan sudah ada kasih pengaduan, ada kasih tidak lanjut. Kita cerita-cerita sedikit, sharing sedikit kepada Sobat DP3 AP2 apa saja nih tupoksi yang ada di pelayanan UPTD PPA. Mungkin Bang Hen bisa cerita tentang tupoksi dari pengaduan itu apa aja nih Bang? Oke, selamat pagi para pemirsa dimanapun berada. Sesuai dengan Pergub nomor 61 tahun 2018, tupoksi di seksi pengaduan itu ada beberapa hal. Di seksi pengaduan ini sama dengan apa ya? Tempat orang front office ya, gitu. resepsionis kalau di hotel Oh, namanya. resepsionis. Jadi kita situ menerima pengaduan, kemudian kita mencatat semua pengaduan-pengaduan. Kemudian kita di pengaduan itu kita identifikasi kasus pengaduan tersebut. Ini masuk tindak nih dalam KDRT atau apa gitu. Nggak asal ngadu. Nggak asal ngadu minta duit dah. Ngadu KDRT, mungkin ya. Kalau kurang duit ke Mak. Kemudian ada juga kita penjangkauan, pemantauan kasus, misalnya penjangkauan kasus di luar kabupaten nih ada laporan, kita koordinasikan dengan UPTD atau P2 atau P2A setempat, kita ke sana kita jangkau, biasanya kayak gitu. Kemudian pengelolaan kasus, pemantau, apalagi ini call center, kita pengelola call center. Kita ada call center melalui HP, HP ataupun aplikasi Silayang. Itu apa tuh Bang aplikasi Silayang? Aplikasi Silayang itu jadi masyarakat yang mengalami kekerasan atau apa gitu untuk mengadukan, tidak perlu lagi datang ke kantor. Cukup jadi itu berbasis online. Online masuk aplikasi gitu. Itu bisa di-download di? Bisa di-download di Play Store biasa. Di Play Store. Berarti di Android ya? Ya, di Android. Itu tupoksi untuk pengaduan tadi. Berarti ini kan pengaduan itu kan biasanya orang mengadu ketika mendapatkan tindakan kekerasan. Tindakan kekerasan itu kan seperti kayak KDRT, kekerasan pada anak. Nah, tapi kan Bang ada juga nih kekerasan dalam pacaran. Kalau pacaran itu kan mereka kan belum punya ikatan. Tapi mereka sudah menjalin suatu hubungan yang tidak memiliki komitmen sebenarnya. Tapi ada banyak kasus yang perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan dari pacarnya. Kalau yang seperti itu Bang, apakah dilayani di pengaduan di UPTD ini? Kita biasanya di bawah 19 tahun. Oh, di bawah 19 tahun. Kalau di atas 19 tahun? Itu sudah delik umum biasanya.
delik umum. Ya. Jadi tidak di pengaduan di Pengaduan UPTD lagi. lagi ya. Untuk Kak Ana nih yang imut-imut dan mungil. Kasubag TU dari UPTD PPA. Tupoksi untuk di Kasubag TU di UPTD PPA ini apa saja, Kak? Sesuai dengan Pergub nomor 61 tahun 2018, itu di Kasubag TU itu di bawah di bawah tanggung jawabnya ke kepala Kepala UPTD. UPTD. Terus kita tupoksi yang lain itu mengelola tata laksana administrasi, terus menyiapkan penyusunan rencana program di UPTD dan penganggaran. Ada juga tata laksana administrasi kepegawaian, aset rumah tangga, dan dukungan umum UPTD. Kalau aset rumah tangga itu seperti apa tuh, Kak? Aset yang ada di dalam UPTD. Aset yang ada di UPTD itu yang namanya aset rumah tangga ya, tadi rumah ya. tangga. Untuk Ibu Hajah nih, untuk Ibu Hajah tupoksi dari seksi tindak lanjut kan tadi kan kalau Bang Hen ini kan seksi pengaduan. Setelah melakukan pengaduan kan tentu ada tindak lanjut nih. Nah, tupoksi dari tindak lanjut ini apa? Nah, kalau saya dari seksi tindak lanjut, Ya. sesuai dengan namanya menindaklanjuti, Ya. jadi ada beberapa tupoksi, yaitu yang pertama memberikan pelayanan pendampingan hukum. Pendampingan hukum kepada korban, dan ada juga pendampingan hukum kepada pelaku, yaitu pada saat diversi, restitusi, dan konsultasi hukum yang lainnya kami berikan di UPTD PPA. Terus ada juga pelayanan memberikan pendampingan psikologis dalam rangka pemulihan psikis korban. Dan pemulihan psikis itu biasanya kami bekerja sama dengan Peksos yang ada di Dinas Sosial Aliatama. Ya, terus tupoksi yang lainnya memberikan pelayanan mediasi. Mediasi di sini kami biasa berikan pada korban-korban yang mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga untuk KDRT. Soalnya untuk kasus anak itu pasti nggak bisa dimediasi, itu harus ditindaklanjutin kalau untuk kasus kekerasan seksual kepada anak. Tapi kalau untuk kasus KDRT itu bisa kami berikan layanan mediasi. Ya. Berarti KIIN di UPTD ini lebih ke pelayanan ya. Memang di UPTD khusus untuk pelayanan melayani. masyarakat. Makanya tupoksi-tupoksinya itu semua ke lapangan. Kayak Bang Suhendri dia tadi bilang front office kan. Jadi pengaduan itu semua disaring oleh Bang Hendri. Sampai mana nih pengaduan, dan nanti di Bang Hendri lah yang memberikan tanda petanda yang akan diajukan ke Bu Yarti nih, Bu Haja nih ya. Nah ini loh ada kasus yang harus ditangani. Nah nanti Bu Yarti dia akan melihat bahwa kasus ini kayaknya butuh layanan hukum. Ya nanti beliaulah yang akan memberikan, menindaklanjutkan kepada advokasi yang ada, avokat yang ada di UPTD PPA. Ada advokatnya juga ada advokatnya, ada psikologinya, ada peksosnya. Jadi Bu Yarti lah yang membaca kemudian menganalisa. Nah tugas Bu Ana dia adalah rumah tangga. Ya, jadi Bu Ana ini spesialis yang menangani kesusahan kami dalam anggaran, dalam makan minum, ruangan, dan apa yang ada di dalam UPTD memang Bu Ana lah yang mengaturnya, gitu ya. Betul-betul urusan rumah tangga. Ya, jadi ya kami yang turun ke lapangan, Bu Ana yang backup di dalam. Jadi memang tugasnya kelihatannya 3, tapi banyak juga sebenarnya. Tapi kalau ujung tombaknya ya kasih pengaduan sama kasih tindak lanjut dia. Begitu beliau turun berdua, kasus akan melincit. Tapi kalau kita nggak turun, kasusnya akan menurun. Makanya kami ada penjangkauan, ada home visit korban. Nah, beliau berdua ini memang tugasnya itu yang menghadapi kasus yang masuk gitu. Nah, tadi memang kalau kasus KDRT, jadi spesialisnya kita di UPTD PPA sesuai Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, kita menangani memang KDRT untuk perempuan. Nah, maka tadi ketika ditanya kalau ada kekerasan dalam pacaran di bawah 18 tahun dia anak, tapi setelah dia 19 tahun jadi delik umum, jadi pidana umum. Boleh kami bantu, tapi tidak seperti kami membantu KDRT. Mungkin prosedurnya, konsultasinya bisa kita lakukan karena dia perempuan. Nah, itu aja sih bedanya ya, karena dia nggak punya kekuatan. Kalau kami menangani kasus yang punya kekuatan, kenapa bilang KDRT kekuatannya buku nikah. Nah, selagi dia punya buku nikah, itu kita wajib.
Tapi kalau kekerasan dalam pacaran ketika usianya masih di bawah 19 tahun, itu masuk dalam 18 kategori ya, usia 18. di bawah 18 tahun itu kan Usia masih masuk usia anak, Iya. masih bisa ditangani Iya, UPT DPPA ini. tapi kalau udah di atas itu dia tadi kata Bang Hendri jadi delik umum. Iya. Jadi dia pidana umum. Bisa kami bantu tapi nggak semaksimal Iya. kita membantu untuk kasus kekerasan anak. Karena Gitu sih. pertama dia tidak terikat, yang Iya. kedua dia tidak lagi dalam usia anak ya. Memang gitu. Baik begitu Sobat TP3AP2 tentang seputar pengaduan dan tindak lanjut pada kekerasan. Nah, mau tanya-tanya nih untuk pengalaman nih kalian, pengalaman di UPT DPPA baik dari seksi pengaduan maupun tindak lanjut ataupun dari Kasubag TU-nya. Pengalaman yang menarik maupun yang mungkin pasti ada yang mengharu biru juga kali ya. Iya. Bisa sharing di sini mungkin kan? Kita udah 3 tahun ya, 4 tahun ya. Oh, 4 tahun ya. Dari Empat- 2019. 4 tahun. 4 tahun, 4 tahun. sudah bekerja sama tuh udah 4 tahun kami. Khusus berempat. UPT DPPA. Iya, ya? 4 tahun kita udah bersama. Ya mungkin Bang Henry, Bu Yarti punya pengalaman juga dia Iya. menangani. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bang pengalaman itu. Ini pengalaman yang tahun ini yang viral kemarin nih yang 17 orang. Oh, yang itu. Iya, yang apa ya, PS, rental PS Iya, itu. yang perempuan itu ya. Itu memang kami kerja keras mungkin. Iya. Kerja keras. Kita mendatangkan 17 orang dalam ruangan kecil yang hangat, sumpek gitu. Belum lagi dengan iya, emosinya yang emosi. macam-macam Kadang ya. lihat anak tuh kasihan. Hampir kami nyewa tenda untuk anak. Sewa tenda ya Bang. Saking banyak kasih korban. Tidak memadai ya. Iya, ada umadah ruangnya itu kecil, AC 1. Jadi akhirnya orang nunggu di luar. Iya. Kayak Ya, belum mantap. mengungsi ya. Tapi alhamdulillah kasus itu sudah sampai ke pengadilan ya Bu ini. Iya, sudah. Tinggal putusan. Tinggal putusan. Iya, Mungkin tinggal itulah putusan. yang viral kemarin itu yang. Saya tanyain, di pengadilan dimarahin nggak? Pas mendampingi. Pas mendampingin gimana? Susah Iya, payah kita sekali. mendampingi di kejaksaan sehari itu 2 anak, 17 orang berapa hari. Iya, iya. Berat. Itu didampingi, kadang janji pagi, rupanya sore. Iya. Sore rupanya hampir maghrib. Emang berat-berat. Iya, nanti Iya, curang. waktu, tenaga, Iya. emosi, pikiran di situ semua terkuras di situ ya. Untuk kalau Ibu Hajah nih pengalamannya sebagai kasih tindak lanjut, menindaklanjuti kasus yang setelah ngadunya ke Bang Hen nih ditindaklanjuti oleh Bu Hajah. Ya, pengalaman itu seperti apa yang dikatakan kasih pengaduan tadi, yaitu menangani kasus YN yang sangat iya. viral banget di Provinsi Jambi. Mengingat usianya juga sebenarnya memang dia sudah berumah tangga tapi Iya, masih sangat dia muda seorang sekali. perempuan juga kan, masih seorang muda perempuan yang suka dengan anak-anak. Itu kan termasuk kelainan juga ya, suka dengan anak-anak. Kami tantangan kami ya sangat banyak ya, terutama dalam mendampingi hukum anak-anak itu bisa dipanggil malam-malam Iya. gitu untuk mendampingi proses pengambilan BAP. Karena pelayanan Iya, tadi ya. pelayanan jadi pendampingan 24 jam hukum. harus Iya, harus standby 24 jam gitu kan. Sementara anak yang kami dampingin itu jumlahnya juga sangat besar. Itu kan pasti memakan waktu kan. Kalau malam itu pulang sampai jam berapa itu kan. Terus pada saat proses peradilan juga kata Bang Hen tadi benar apa yang dikatakan Pak Suhendri. Peradilan ini kita nggak tahu waktu jamnya jam berapa sampai kita iya sampai kapanpun dipanggil harus siap. iya ya. kapanpun panggil harus siap. Jadi kita harus standby gitu untuk membantu masyarakat. Iya, karena masyarakat nggak tahu. Iya. Yang taunya mereka kita dampingin kayak gitu. Jadi waktu mereka nggak terlayani dengan maksimal, Kita disalahkan. Iya. Tapi ketika kita berhasil melakukan tugas kita dengan baik dan maksimal, Ya, Assalamualaikum. Mungkin gitu ya. Atau mungkin terima kasih. terima kasih gitu kan. ya. Alhamdulillah. Itulah. Berarti pengalaman yang sangat mengharu biru kalau menurut saya. Itu untuk dari segi pengalaman ya. Yang mau saya tanyakan nih buat Kak Ana. Ada nggak nih harapan? Kan seperti yang diceritakan Bang Henry tadi nih, sampai kata Bang Henry mau nyewa tenda Iya. nih, saking ruangan UPTD itu kecil sekali, kliennya 17 orang, sampai kepanasan AC cuma 1. Nah harapan Kak Ana sebagai bukan Subag TU nih apa nih?
harapan saya, Iya. harapan kita di UPTD sedepannya kita bisa mempunyai gedung Iya. yang memadai Heeh. untuk mengoptimalkan pelayanan tadi, Iya. sehingga ada kenyamanan di situ juga. Khususnya ruangan Ruangan khusus Pelayanan. yang memang Konseling ya. tempat konseling Iya. yang tertutup Iya. kan, yang namanya konseling Iya. kan itu kan sifatnya rahasia, mungkin seperti itu ya. Jadi boleh saya tambahin, Iya. karena apa sih keinginan kita yang besarnya itu, Mm-mm. sebenarnya yang mengharu birukan itu keinginan kami yang itu. Iya. Pembuatan gedung kami lebih maksimal. Tapi itu memang penting mengingat Iya. memang kan yang kita tahu Iya. kan tempat pelayanan di UPTD itu untuk tempat konselingnya memang kurang privasinya masih Iya, kurang kan. betul. Jadi memang harapannya Iya. memang Terus yang boleh diketahui juga, kami tidak asal bicara. Kenapa? Kami sudah pernah menoreh keberhasilan dengan ruangan kami yang cukup minim. Kami Iya. pernah menjadi UPTD terbaik Indonesia nomor 4. apalagi didukung dengan Iya, itu fasilitas sarana yang yang- sekarang Oh, kan. oh, oh. Jadi harapan besar sekali memang benar bahwa kami pengennya layanan itu maksimal gitu ya. Kalau sekarang yang kata Bang Hendy, kalau kita kayak di luar duduk-duduk, sebenarnya kantor dinas pun nggak nyaman melihatnya. Iya. Ngelihat orang kayak pengungsian ngapain di situ Oh, gitu ya kan. Kadang-kadang tapi disaksikan banyak orang. Iya, kadang-kadang privasi orang- iya, kurang kadang-kadang terjaga orang gitu di kan. dinas juga merasa terganggu ketika klien kami duduk di sembarang tempat Iya. gitu, karena nggak punya ruang tunggu khusus. Iya, Misalnya dari daerah, dari Tanjab Timur, dari ujung atau Rasal, dari Geragai, entah dari mana, mereka duduknya ya namanya ini ya petani, kadang-kadang duduknya sembarang tempat ataupun mereka merokok. Nah ini kadang-kadang teman-teman dinas sendiri merasa ngapain gitu ya. Nah ini mungkin satu apa ya yang perlu digarisbawahi, memang selain bahwa kami kerja bukan mengutamakan apa ya materinya ya. Iya, Dalam benar. kondisi kami yang minim pun kami bisa menjadi keempat gitu ya. Apalagi kalau kita difasilitasi Dengan mungkin sarana dan iya, prasarana yang memadai, ya. sehingga kami juga sih sebenarnya waktu melayani juga kadang-kadang gerah, otak sakit gitu ya. Kenapa ruangannya minim, yang kata Mas Hendy, AC-nya satu dibagi-bagi sampai berapa orang. Jadi dalam pelayanan juga kurang nyaman gitu. Tapi itu pun kami kerjai dengan jumlah data kami buktikan. Wah, September ini saja data kami dalam pelayanan 160 ya, 70. 170 di 170 74 di September ini. di September ini aja udah Bayar 174 ya. Dengan minimalis ya, dengan minimalnya pelayanan Dengan yang kita miliki. Sarana dan prasarana. Tapi kami bisa kerja semaksimal mungkin Iya. gitu. Nah mungkin dari lewat podcast ini, mana tahu nanti pemerintah ya ada yang kesenggol nih. Iya, ya, ada yang mau membantu untuk sponsori. mana tahu nanti kita bisa pindah tempat. Iya. Kami juga mau untuk dipindahkan tempat atau gedungnya diperbesar gitu. Sarana dan prasarana karena secara SDM sudah sangat memadai kan Iya. UPTD ini. Itu yang paling penting. Sudah sekali, siap tempur SDM-nya. loh, SDM-nya Berarti gitu. tinggal sarana dan prasarana yang Iya. memadai. Kalau orangnya sih udah siap Iya, tempur semua. berarti itu bukan cuman harapan dari Kasubag TU aja ya, Iya. tapi harapan kita bersama di Iya, Dinas P3AP2 ini. betul. Semoga pemerintah bisa melek nih, Iya. gitu kan, lihat bahwa pelayanan di UPTD ini memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Iya, itu. Mengingat SDM-nya sudah sangat mumpuni sekali. Iya. Kak Iin, kan pernah dengar nih tentang aplikasi di UPTD ini yang pernah Kak Iin buat di Iya. tahun berapa ya kalau nggak salah? 2020. 2020, berarti udah 3 tahun ya. Hampir 3 tahun. Oh. Launchingnya 2001 lah dipakai 2021 ya, berarti udah 2 tahun berjalan setelah launching itu. Nah, mungkin bisa Kak Iin cerita nih tentang bagaimana nih pengaplikasian dari aplikasi yang ada di itu di UPTD. Sebenarnya Sila ini kan sistem layanan berbasis online ya. Ya, jadi pertama kali memang layanan ini dibuat memudahkan masyarakat dalam dalam mengadu gitu. Istilahnya gini, kalau orang yang tidak mau bertemu sama kami, dia bisa menggunakan alat komunikasi ya handphone. Handphone aja Cukup gitu handphone ya. saja melalui Play Store. Oh, Play Store. Ya, mereka di Play Store ya dengan KTP dan nomor HP mereka bisa KTP masuk. dan nomor HP atau nomor WA gitu. Iya, dia bisa masuk dan bisa langsung bertemu dengan admin kami maupun operator. Jadi kalau mereka mau mengadu tapi malu nih ketemu namanya Iin
gitu ya. Iya, Malu iya. ketemu Bu Iin, atau mungkin saudara kita malu nih ketemu Iin, ketemu Bu Yarti, ketemu psikolognya malu. Nah, di saat itu kami punya layanan yang namanya Si Layang, boleh nih ngadu lewat handphone. Jadi cukup dari HP aja. Iya, itu tidak mereka hanya sudah bisa. kekerasan. Oh, Tidak hanya kekerasan perempuannya, tapi juga anak. Kekerasan pada Ya, anak. ada juga di situ namanya ruang chat ya. Kita bisa curhat ataupun bisa mengadu, saya kesulitan dalam mengasuh anak parenting. Oh, Saya gitu, kepingin parenting. saya ingin disambungkan kepada psikolog. Boleh, ada admin yang akan menjawab nanti. Atau masalah remaja orang tua, malas nih datang ke UPTD. Bisa lewat situ, nanti ada admin yang menjawab ataupun operatornya yang mengoper. Oh, ini butuhnya ketemu psikolog nih, silakan nanti dengan psikolog gitu ya. Maupun dengan konsultasi hukum, misalnya Oh, iya, mau gitu. cerai nih, tapi malu Konsultasi dong, dulu. iya, Iya, gimana iya, cara iya. pengajuan gugat cerai dan sebagainya, kami akan bantu untuk itu dan gratis semua. Dengan menggunakan advokat yang ada di kami, nanti disambungkan, ini loh kasusnya gitu ya, untuk Si Layang ini. Nah, memang Si Layang secara terang-terangan kami belum launching yang benar ya, tapi karena kami terbentur waktu kemarin. Kalau launching ini saya pikir makan banyak uang, jadi kami launching setiap hari kegiatan. Tapi yang berkonsultasi sudah banyak ya, Kak? Ada yang berkonsultasi gitu. Sejauh ini yang berkonsultasi, maaf nih Kak, ada nggak nih yang pertanyaannya yang sedikit nakal, sedikit usil gitu kan? Belum ada kayak. Oh, belum ada ya. Memang benar-benar berkonsultasi yang sebenar-benarnya. Iya, mau tahu gitu. Tapi nggak dari Jambi aja sih. Oh, dari kan berarti ini nasional. ini nasional Iya, ya, tapi produk Jambi. Iya, ya. gitu. Menarik sekali. Dan Saya yang tidak uniknya, pernah. Si Layang ini kami buat dengan dana minimal Dana minimal. dan menggunakan pemuda yang mau berkarya. Jadi kalau kita pakai perusahaan besar, kami nggak akan bisa menerbitkan Si Layang ya. Tapi kami menggunakan dana minimal, anak muda yang mau berkarya, anak muda yang baru pertama kali membuat layanan online dan kami percayakan itu gitu. Jadi kita pakai dan perbaikan dalam 2 tahun ini dengan perusahaan itu terus berlangsung. Misalnya di situ nggak keluar loh tulisannya, dia datang. Jadi dia juga belajar, kami belajar, menguntungkan bersama, mutualisme, dan membuat si anak muda lebih percaya diri bahwa dia bisa berkarya. Itu sih salah satunya. Berarti itu tergantung dari mindset tiap orang ya. Ketika dana yang sangat minim tetapi bisa diaplikasikan dengan baik. Jadi walaupun itu aplikasi tidak tidak membutuhkan biaya yang besar, dana yang besar, tapi tetap bisa diaplikasikan dengan baik, maksimal, iya. Bahkan pengaduan kami yang datang kita langsung pun kami menggunakan Si Layang datanya. Jadi secara komputerisasi dan online. Jadi keluar sendiri nanti data-datanya, seperti rumah sakit kami bikin. Gitu ya. Jadi ada medical record yang tersimpan dengan kertas, tapi ada juga medical record yang ada di komputer. Berarti ini menarik sekali. Ini Si Layang ini adalah aplikasi asli produk anak Jambi asli produk anak Jambi, tapi bisa diakses oleh seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Iya, selagi punya HP dan Play Store bisa di-download bisa. Yang penting punya HP, tinggal buka Play Store, download aplikasi Si Layang, cukup masukkan NIK, nomor KTP dan nomor WA atau nomor HP, sudah bisa mengakses atau berkonsultasi di aplikasi Si Layang dengan psikolog yang ada di aplikasi dan itu sesuai kebutuhan dan gratis, hanya mengandalkan kuota seperti itu ya. Baik, Kak Iin dan ibu-ibu dan Bapak Kasih yang sudah hadir di sini, saya terima kasih sekali atas waktunya. Tapi mengingat waktu kita juga yang memisahkan kita semua di sini, mungkin sebelum saya akhiri ada sedikit statement closing dari siapa nih yang mau menyampaikan statement closing? Kak Iin ya, aku bahkan. Oh, silakan Kak Iin. Ya kalau saya statementnya pada masyarakat seluruh Provinsi Jambi khususnya, bahwa setiap ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, kami siap membantu untuk melayani dengan gratis, dan ini milik pemerintah Provinsi Jambi. Milik pemerintah Provinsi. Iya, berarti pemerintah Provinsi Jambi responsif terhadap kekerasan maupun gender yang ada di Provinsi Jambi. Di bawah kepemimpinan Pak Gubernur ya, tentunya ya Pak Gubernur Al-Haris sekarang, bahwa kita respon terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Baik, terima kasih Kak Iin. Sedikit saya tarik kesimpulan di sini bahwa kepada pemerintah diharapkan responsifnya terhadap kekerasan pada perempuan dan anak. Sekian podcast hari ini. Bagi yang ingin menyampaikan.
Bagi ingin yang menyampaikan kritik dan saran bisa menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Ingin ngadu juga boleh Cilayang. Dan yang ingin melakukan pengaduan bisa di aplikasi Cilayang ini, tinggal gunakan handphone kalian, download di Play Store, sudah bisa memasukkan nomor KTP dan WA, sudah bisa berkomunikasi dengan para operator yang ada di aplikasi. Sekian podcast kali ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.